Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ibu kembali di materi baru tentang genetika Mendel di kelas IPA bersama Ibu Lia Septiana. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi genetika tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi istilah-istilah dalam ilmu genetika. Yang pertama ada lokus. Lokus adalah letak suatu gen pada satu berkas kromosom. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Parental adalah indukan atau orang tua. Filial adalah anakan. Gamet adalah sel yang terlibat dalam reproduksi. DNA adalah materi genetik berupa deoksiribosanoukleat acid. RNA adalah ribonucleic acid. Monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Trihibrid adalah persilangan tiga sifat beda. Fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Genotip adalah sifat menurun dan tidak tampak dari luar atau keseluruhan khas suatu sifat yang menurun. Kemudian homozigot adalah pewaris alel yang identik. Heterozigot adalah pewaris dua alel yang berbeda. Sedangkan jalur murni adalah generasi asal suatu individu. Digunakan dalam ilmu persilangan. Oke, selanjutnya anak-anak, apa itu persilangan? Persilangan atau hybridization atau crossing dalam biologi yaitu perkawinan antar individu atau populasi yang berbeda secara genetik untuk produksi gabungan sifat dari tetua ataupun rekombinasi gen-gen pada keturunannya. Tujuan dan manfaat persilangan adalah menggabungkan dua sifat baik atau unggul dari dua tetua dalam satu individu atau populasi sehingga memperoleh bibit unggul atau menghasilkan keturunan dengan sifat unggul atau yang baik. Segregasi. Monohibrid di sini maksudnya ya, suatu individu memiliki satu sifat beda. Misalkan disilangkan kucing berbulu kuning dan kucing berbulu putih, satu sifat beda. Seperti itu. Oke, perhatikan anak-anak, kita sekarang masuk ke materi persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan satu sifat beda tapi dia dominan, artinya ada satu sifat yang mendominasi atau kuat, yang satunya kalah. Pada bagangan tersebut, parental pertama disilangkan bunga merah M besar dengan bunga putih M kecil. Fenotip merah M besar, fenotip kecil adalah putih. Kemudian tulis gametnya merah M besar, putih M kecil, sehingga menghasilkan filial pertama adalah M besar M kecil atau merah. Selanjutnya sesama filial pertama menjadi
anak keempat dikali 100%, hasilnya ada 75%, dan putih 1 dibagi jumlah anak keempat dikali 100% sama dengan 25%. Jadi untuk persentasenya merah berbanding putih adalah 75% berbanding 25%. Apa itu pesilan monohibrid intermediat? Artinya pesilan satu sifat beda yang sama-sama kuat. Artinya parental daripada induknya itu tetap mempertahankan sifatnya pada keturunannya. Artinya kuat, sama-sama kuat. Bunga merah dia mempertahankan sifatnya merah, bunga putih mempertahankan sifatnya putih. Jadi sama-sama kuat, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maka hasilnya adalah, perhatikan ada gambar, itu adalah persilangan ya, parental merah, bunga merah dengan bunga putih diturunkan, gametnya M besar, gamet M kecil, fenotipnya merah muda. Kemudian hasil persilangannya adalah M besar M kecil, M besar M kecil, merah muda. Maka anakannya langsung saja masukkan ke dalam kotak M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi hasilnya adalah untuk M besar M besar adalah merah, M besar M kecil adalah merah muda, M kecil M kecil adalah putih. Dengan demikian perbandingannya merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Atau untuk persentasenya 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Biji bulat kuning dan biji keriput hijau. Tuliskan dulu genotipnya, B besar B besar, K besar K besar, B kecil B kecil, K kecil K kecil. Kemudian gametnya bulat kuning adalah B besar K besar, keriput hijau adalah B kecil K kecil. Selanjutnya tuliskan fenotipnya, bulat kuning ya, itu adalah B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian gametnya B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Disilangan samanya hingga menghasilkan anakan. Ya, bisa kamu perhatikan semua. Kalian perhatikan, nah di situ ada 16 anakan yang nantinya anakannya akan menghasilkan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 ya. Nanti itu ada 16 anakan sudah kotaknya. Yang nantinya anakannya adalah bulat kuning 9, kemudian ada bulat hijau yaitu ada 3, ada kisut kuning itu ada 3, dan kisut hijau adalah 1. Selanjutnya penerapan genetika berbagai bidang. Yang pertama di bidang pertanian biasanya digunakan untuk pemulihan tanaman, bidang peternakan untuk pemulihan ternak ya hingga mendatang bibit unggul, bidang kedokteran biasanya digunakan untuk penanganan penyakit PKU, bidang farmasi biasanya digunakan untuk pembuatan interferon atau insulin, bidang hukum biasanya digunakan misalnya ada kasus-kasus pemerkosaan, biasanya untuk mendapatkan pelakunya menggunakan DNA ya,